Hai, selamat datang di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya, Risma Angelita Marbun, akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di kampus kita. Yuk ikuti saya. Tur pertama kita kali ini diawali dengan pintu gerbang utama kampus kita, yang dimana gerbang ini merupakan akses utama keluar masuknya Sivitas Universitas Sari Mutiara Indonesia. Sebelum masuk ke kampus, kita harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa kita, yang dimana kartu ini merupakan bukti bahwa kita adalah mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia. Setelah kita dari gerbang tadi, di sebelah kanan saya ini ada gedung A, dan di sebelah kiri saya ini ada gedung perpustakaan. Oke teman-teman, saya ajak ke perpustakaan kita. Di dalam perpustakaan kita ini ada Ibu Kepala Perpustakaan. Yuk kita bertanya-tanya sama Ibu Kepala Perpustakaan kita. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Risma Angelita Marbun dari Prodi PGJ. Bu, saya ingin bertanya, apa aja sih Bu fasilitas yang ada di perpustakaan kita? Perkenalkan, saya Nurul Huda, Kepala Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Perpustakaan kita ini mempunyai beberapa macam layanan, mulai dari layanan sirkulasi, yaitu layanan pinjaman, pembelian dan perpanjangan buku, ada layanan koleksi referensi, ada koleksi Indian Corner. Nah, juga kita punya layanan buku tamu. Jadi setiap mahasiswa yang masuk itu wajib mengisi buku tamu. Kita juga punya OPAK, penelusuran OPAK itu penelusuran untuk mencari buku. Jadi mahasiswa sebelum mencari buku kerak, mereka wajib menelusur buku apa yang mereka ingin butuhkan, kemudian langsung kerak. Wah, lengkap juga ya Bu fasilitas yang ada di kampus kita ini. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk datang ke perpustakaan kampus kita. Terima kasih Bu atas waktunya, selamat pagi Bu. Sekarang kita beralih ke gedung sebelah kanan kita tadi, yang dimana gedung itu adalah gedung A. Gedung A ini isinya apa saja sih? Mari kita lihat. Gedung A ini ada 3 lantai, yang dimana lantai pertama itu kantor Pascasarjana, lantai kedua itu ruangan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan lantai ketiga itu ruang kelas Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang kita berada di lapangan utama Universitas Sari Mutiara Indonesia. Lapangan ini biasa dipakai untuk acara, untuk kegiatan UKM seperti gateball dan lain-lainnya. Setelah dari gedung A tadi, sekarang kita berada di gedung B, yang dimana gedung B ini berada di sebelah gedung A. Nah, gedung B ini ada 3 lantai loh teman-teman. Lantai pertama itu ada kantor Fakultas Ilmu Pendidikan, lantai kedua itu ada ruang NOC dan kantor Prodi Sistem Informasi. Setelah itu, yuk ikuti saya ke gedung C. Sekarang kita berada di gedung C, yang dimana gedung C ini berhadapan langsung dengan lapangan utama kampus kita. Di gedung C ini ada 2 lantai loh. Lantai pertama itu ada kantor rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 3, wakil rektor 4, dan ruangan LPMI atau Lembaga Penjamin Mutu Internal. Di lantai kedua kita ada
Rektor Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Saat ini kita berada di hall kampus kita. Hall kampus kita ini diberi nama Washington Purba Hall. Terus apa aja sih kegunaan hall kita ini? Kegunaan hall kita biasa kita gunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan kampus kita, seperti kegiatan seminar, kegiatan PKKMB, kegiatan wisuda, dan kegiatan-kegiatan lainnya jika dibutuhkan oleh mahasiswa Sari Mutiara. Kalau tadi sudah melihat tampak luar gedung hall-nya, sekarang kita berada di dalam gedung hall kampus kita. Nah, jadi beginilah tampak dalam dari gedung hall kampus kita. Setelah kita dari hall, sekarang kita jalan-jalan ke gedung D, yang dimana gedung D ini letaknya berada di belakang gedung C. Tapi tunggu dulu teman-teman, sebelum kita ke gedung D, kita harus melewati terlebih dahulu musola kampus kita. Sekarang kita berada di gedung D kampus kita. Nah, di gedung D ini ada 3 lantai loh teman-teman. 3 lantainya itu terdiri dari apa aja sih? Di lantai pertama khusus diisi oleh mahasiswa dari jurusan keperawatan. Lantai 2 dan 3 itu ada ruang kelas dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Kita sudah melewati gedung D tadi, sekarang kita berjalan ke gedung Magnolia dan gedung Lavender. Yuk ikutin. Kita berada di gedung Magnolia, yang dimana gedung Magnolia ini berada di belakang gedung B. Di gedung ini kita ada 3 lantai loh teman-teman. Lantai pertama itu ruang kelas prodi farmasi. Lantai kedua itu ada kantin, ada kantor-kantor prodi dari Fakultas Sains, Teknologi, dan Informasi. Lantai ketiga kita juga ada ruang belajar prodi Teknik Elektromedis, Kimia, dan juga Sistem Informasi. Setelah dari gedung Magnolia, sekarang kita ke gedung Lavender, yang dimana gedung Lavender ini kita akan mendapati ruang PPK, yaitu ruang pusat pengembangan karir, ada dapur umum, dan juga ada ruang makan yang biasa dipakai untuk mahasiswa yang tinggal di asrama kampus kita, yaitu Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di belakang hall tadi, sekarang kita berada di luar gedung Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Yuk ikuti saya untuk melihat ke dalamnya. Nah teman-teman, begini dia dari bentukan gedung Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan kampus kita. Salah satu hal yang terpenting dalam suatu kampus adalah ruang belajar. Yuk kita lihat isi ruang belajarnya. Sekarang kita berada di lab terpadu Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di sebelah kanan saya ini ada lab keperawatan dan di sebelah kiri saya ini ada lab kebidanan. Langsung saja, mari kita berbincang kepada salah satu penanggung jawab di lab terpadu ini.
Sekarang kita sedang bersama salah satu penanggung jawab di Lab Terpadu Kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira fasilitas di Lab Terpadu ini apakah sudah cukup memadai Bu untuk proses pelaksanaan perkuliahan kampus kita? Oh ya, terima kasih. Kalau soal alat yang ada di lab ini sudah cukup memadai dalam mendukung praktek keperawatan ataupun kebidanan ataupun analis kesehatan, farmasi, juga ATEM. Nah, ini sudah digunakan untuk setiap mata kuliah menggunakan praktek di laboratorium ini. Nah teman-teman, ternyata fasilitas di lab terpadu kita ini sudah cukup memadai untuk pelaksanaan proses perkuliahan kampus kita. Terima kasih Bu atas wawancara singkatnya. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita akan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di lab terpadu Universitas Sari Mutiara Indonesia. Setelah kita melihat gedung-gedung kampus kita, sekarang kita berada di lapangan kedua kampus kita, yang dimana lapangan ini biasa digunakan mahasiswa Sari Mutiara untuk melakukan berbagai kegiatan olahraga seperti futsal, basket, voli, dan kegiatan olahraga lainnya. Tidak lupa juga nih teman-teman, di belakang lapangan kita ada asrama putri bagi mahasiswi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Terkampus Universitas Sari Mutiara Indonesia. Sampai jumpa